wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Wulandari, unit kerja di SMPN 2 Cimahi. Di sini saya akan melakukan supervisi untuk memenuhi tugas 2.3A6 demonstrasi kontekstual. Kebetulan di sini saya didampingi oleh Ibu Rinrin Siti Maimunah SEMPD sebagai fasilitator dan Ibu Kartika SPDGR sebagai pengajar praktik. Dan tak lupa juga di sini saya dibantu oleh kedua rekan kerja saya, yaitu satu angkatan di CGP Angkatan 8. Beliau adalah Bapak Jaja Sujana. Dan yang berikutnya adalah Ibu Ayati, sama beliau juga di CGP Angkatan 8. Di sini saya akan memperkenalkan Pak Jaja sebagai coach dan Ibu Ayati sebagai coachee. Dan untuk memulai pembelajaran supervisi, saya persilakan kepada Pak Jaja untuk menyampaikan kompetensi apa kira-kira yang ingin dikembangkan oleh Bapak dalam menyelesaikan permasalahan. Baik Bu, terima kasih. Saya sudah bisa hadir di ruangan ini bersama Ibu yang sedang melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual dalam pelaksanaan supervisi, dan saya diberikan peran oleh Ibu selaku coach yang nanti akan saya praktekkan dalam kesempatan ini, di mana bahwa saya selaku coach, selaku kepala lembaga yang ada di sekolah ini, untuk nanti bisa mengembangkan potensi dan kompetensi yang ada di sekolah itu sendiri, Bu, gitu. Dan saya sudah hadirkan coachee yang perankan di sini adalah Ibu Ayat, begitu ya Bu. Pertanyaan tadi Ibu adalah apa yang akan dikembangkan potensi di lembaga saya. Yang pertama, saya selaku pemimpin lembaga di sini punya tanggung jawab besar terhadap maju mundurnya tentang dunia pendidikan di lembaga itu sendiri. Kemarin saya bertemu dengan seorang guru di lembaga saya, sebutlah katakan itu Ibu Ayati ya, sebagai coach saya nanti untuk digali permasalahan yang dialami. Izin dari Ibu, saya selaku coach untuk melakukan aksi sebagai coachingnya, begitu. Ya Bapak, di sini nanti Bapak apa yang Bapak harapkan setelah melakukan pengamatan ini kira-kira? Ya, setelah saya nanti berbincang-bincang dengan Ibu Ayati selaku coachee, akan saya gali apa yang menjadikan sebuah kendala yang Ibu Ayati selaku pendidik itu mengungkapkan dan menyampaikan apa yang menjadikan beliau itu menjadi sebuah permasalahan. Mungkin nanti saya akan coba gali, dan mungkin Ibu selaku visitasi di sini bisa memahami dan menilai, lalu juga memberikan komentarnya ketika kami melaksanakan untuk coachingnya itu. Betul ya Bu? Iya, betul sekali Bapak. Nah, di sini berarti saya melakukan penilaian terhadap apa yang ingin Bapak kembangkan ya. Ya. Apa harapan dari observasi yang kita lakukan? Harapan Bapak ini apa kira-kira? Ya, harapan saya setelah nanti saya mencoba mengcoaching daripada guru yang saya hadapi itu, perubahan nanti ke depan itu bisa akan lebih baik lagi daripada sebelumnya untuk dalam pelaksanaan pembelajaran.
Mungkin nanti saya akan coba bincang-bincang Bu ya dengan Ibu Ayat selaku coach. Gimana Bu kabarnya hari ini? Bisa dimulai ya Pak? Ya, silakan Bapak. Di sini Bapak sebagai coach dan Ibu sebagai coaching. Saya mengamati sebagai supervisor. Ya. Ya, silakan. Terima kasih Bu, seizin Ibu dari supervisor, saya akan mencoba menggali permasalahan yang dialami oleh coach ya. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih semangat. Iya. Mengatakan tegas-tegas. Iya, kemarin kan kita pernah ketemu ya Bu, bahwa Ibu sepintas ke saya katanya ingin mencoba untuk ngobrol tentang terkait apa yang Ibu rasakan dalam kendala-kendala tersebut. Mungkin boleh saya tahu Bu, apa yang Ibu rasakan? Mungkin saat ini kita sedang ada dari supervisor ya, artinya supervisor ya, artinya bisa nanti memberikan, dipinta arahannya dari beliau untuk memecahkan apa yang Ibu masalahkan. Gimana Bu? Sebelumnya terima kasih ya Pak atas kesempatannya. Saya di sini mungkin sangat berbesar hati karena dalam hal ini saya ada tempat untuk mencurahkan apa yang menjadi kendala di dalam pikiran saya gitu Pak. Melihat kondisi anak-anak yang belajar di sekolah kita, terutama tuh Pak ketika jam-jam terakhir Pak, saya melihat atau mencermati situasinya begitu belum kondisi untuk belajar. Artinya di sini ketika jam terakhir ada jam kosong, saya prihatin melihat anak-anak yang kurang disiplin dalam belajar gitu Pak. Ada yang di kantin, ada yang nonton PS itu ya. Jadi saya tuh berpikir bagaimana ini melihat kondisi memprihatinkan ini, melihat anak-anak yang tidak ada kegiatan di jam-jam kosong terutama Pak. Jam-jam terakhir itu kan selalu banyak gangguan, selalu banyak hal-hal yang membuat anak itu sulit konsentrasi belajar. Jadi itulah masalah yang sedang saya sekarang ini pikirkan Pak. Iya Ibu, terima kasih. Yang pertama saya mengapresiasi Ibu sudah mau menyampaikan apa yang menjadi kendala dalam Ibu sebagai pendidik, dan ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama ya Bu, karena kita kenal dalam kurikulum Merdeka ini bahwa kita orientasinya berpusat pendidikan itu kepada murid. Jadi salah satu yang saya tangkap dari persoalan yang Ibu sampaikan tadi secara umum, mungkin saya sebagai kepala lembaga di sini berkewajiban punya dosa besar yang harus saya selesaikan dalam hal menghadapi persoalan yang Ibu alami. Mungkin sedikit yang saya tangkap persoalannya adalah ketika jam-jam terakhir ya, kalau tidak salah dengar bahwa banyak siswa yang berkeliaran, bukan seperti itu? Iya betul sekali Pak. Ya, ini memang bukan kejadian saat sekarang ini, memang sebelumnya kita sudah mendengar persoalan seperti itu. Kira-kira ya, mungkin barangkali Ibu punya ide gambaran untuk memecahkan masalah yang Ibu alami itu apa, supaya nanti saya bisa mengambil dari apa yang punya pikiran Ibu dan nanti bisa kita kembangkan kepada stakeholder yang ada di sekolah itu. Gimana Bu? Apakah ada ide gagasan dari Ibu sendiri barangkali? Iya Pak, ada sih pemikiran saya sampai saya tuh melihat kondisi itu langsung saya tuh berpikir bagaimana kalau ketika jam-jam terakhir dan ada jam kosong itu saya kondisikan anak-anak itu untuk di perpustakaan atau di masjid gitu ya Pak. Jadi saya tuh melihat bagaimana supaya anak-anak ini kegiatannya positif itu. Ketika ada jam kosong, saya berpikir bagaimana kalau nanti saya kerjasama dengan bagian perpustakaan untuk mengkondisikan anak-anak di perpustakaan gitu, mau baca atau mau dia berdiskusi, atau bisa juga saya melihat oh ada kegiatan di masjid bisa diarahkan untuk keagamaan. Jadi dua hal itu yang menjadi pemikiran saya ketika saya melihat kondisi memprihatinkan itu Pak. Jadi nanti saya mungkin akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan
dua bagian itu, perpustakaan dengan keagamaan di masjid itu, Pak? Ya, bagus ya ide Ibu. Saya sangat mengapresiasi ya. Kita kan perlu meningkatkan literasi dan numerasinya, yaitu salah satunya program Ibu adalah untuk diarahkan ke perpustakaan ya. Mungkin saja selain daripada perpustakaan, kita buat program untuk tempat pojok baca ya. Salah satunya program itu kita kemas dan nanti apakah ada hasil daripada kegiatan yang kita lakukan untuk kita, apakah ada perubahan? Kira-kira Bu itu ada bisa kemungkinan ada perubahan nggak? Apa yang menjadi salah satu Ibu merasa sangat menyayangkan waktu yang begitu banyak sehingga tidak bermanfaat terutama bagi siswa begitu. Hal yang lainnya kemungkinan nanti siswa bisa saja keluar dari area sekolah dan terjadi sesuatu hal yang tidak kita harapkan bersama. Begitu ya Bu. Mungkin tadi Ibu lebih mengarahkan programnya adalah lebih ke perpustakaan. Iya. Itu bagus Bu, gitu ya. Apalagi mungkin barangkali selain daripada itu Ibu bisa punya gagasan atau ide selain daripada ke perpustakaan. Mungkin satu lagi itu yang tadi saya katakan, Kak, bisa diarahkan ke kegiatan keagamaan. Misalnya di sini kan musola atau masjid yang ada di sekolah itu kosong gitu ya Pak. Ketika anak-anak tidak belajar mungkin bisa diarahkan ke musola. Di sana bisa tutorial antar teman gitu Pak. Jadi bisa saling berbagi, belajar, ataupun dia mau menghaji. Yang penting bahwa dalam kegiatan itu anak-anak itu ada di masjid itu, di musola itu tidak keliaran Pak ketika ada jam-jam kosong itu. Jadi mungkin dua hal itu yang bisa saya terapkan nanti untuk mengantisipasi jam-jam rawan itu Pak, yang terutama di jam-jam kosong. Iya, bagus Bu, terima kasih ya. Jadi saya juga setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu dengan ide-ide yang sangat brilian ini, saya mengharapkan tidak hanya saja dari Ibu, saya berharap dari semua yang ada di sini, dari mulai pendidiknya, lalu juga tenaga kependidikannya, serta juga dari siswanya punya gagasan ide yang bisa memajukan di dunia pendidikan. Oke Bu, nanti kita bahas bersama lagi ya tentang terkait program yang Ibu inginkan ketika kendala dan masalah yang selama ini Ibu rasakan ada waktu yang sangat tidak efektif ya terhadap siswa di saat-saat istirahat. Ya, nanti kita rancang, kita buatkan program dan kita coba sampaikan kepada teman sejawat Ibu, dan saya selaku pimpinan di lembaga ini berkewajiban untuk memberikan kebijakan terhadap program yang memang bisa intinya lebih memajukan tentang di dunia pendidikan. Gitu. Ada lagi yang dibuat masalah Ibu barangkali selain daripada hal itu, apa memang itu dianggap masalah buat Ibu waktu-waktu yang sangat tidak efektif siswa gitu. Tapi kalau saya tidak salah dengar ada selain daripada ke perpustakaan ada ke musola ya. Iya. Kita kan di sekolah kita istirahatnya jam berapa tuh ya Bu? Saya kalau lupa. Kalau istirahat pertama itu kan jam 10. Oh iya. Istirahat kedua jam 12. Oh iya. Jadi sesudah sholat lohor gitu ya Pak, istirahat lohor itu biasanya kalau jam kosong di kelasnya itu langsung anak tuh kemana. Tetapi kalau misalnya sudah diarahkan ke dua tempat itu, mungkin ketika ada jam kosong langsung anak-anak tuh bisa di perpustakaan atau di musola. Jadi dua tempat itu yang akan menjadi tempat anak-anak yang tidak ada pelajaran gitu, diarahkannya ke sana. Ya Bu, terima kasih ya, itu ide yang sangat baik. Nanti kita coba masukkan ke program-program unggulan kita, salah satunya seperti itu. Dan Ibu sudah merasa sekarang itu tersalurkan ya. Setidaknya Ibu yang merasa menjadi pemikiran Ibu sekarang sudah tercurahkan ke saya selaku pimpinan di lembaga ini. Dan mudah-mudahan kita tidak ada salahnya karena juga di sini hadir
supervisor bisa memberikan sumbangsi pemikiran dan saran untuk kedepannya. Begitu ya Bu ya? Iya. Ya, oke Ibu, terima kasih ya Bu. Kesempatan hari ini Ibu sudah mau berbincang-bincang dengan saya selaku pimpinan yang punya tanggung jawab besar untuk mengembangkan pendidikan ini lebih maju ke depan. Gitu. Kembali saya, Ibu demikian ya. Ya, Ibu, Bapak, terima kasih ya. Tadi saya sudah mendengarkan hal apa yang harus dikembangkan pada pertemuan kita kali ini. Dan mohon maaf Ibu telah mengganggu waktunya ya. Nanti saya akan bicarakan lagi dengan Bapak bagaimana cara mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi. Terima kasih Ibu telah mengganggu waktunya. Silakan Ibu kembali mengajar. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Saya Bu. kembali ke kelas Ya, ya. silakan. Hati-hati ya Bu ya. Ya. Nah, alhamdulillah baiklah Bapak. Di sini tadi kan Bapak sudah melakukan sebagai coach ya, coachnya dari Ibu Ayati. Di sini menurut Bapak bagaimana menilai perform dalam kompetensi yang dibicarakan tadi bersama Ibu Ayati? Ya, itu adalah salah satu guru yang kami punya lihat potensi berprestasi guru tersebut, dan saya mencoba nanti dari apa yang digali gagasan dari beliau, mungkin program saya nanti untuk 6 bulan ke depan akan dirancang. Salah satunya adalah membuat program setelah istirahat akan ada wajib di dalam sebuah kenyataan, jadi kesepakatan ya, untuk di sekolah bahwa jam istirahat itu anak lebih belajar berpusat di perpustakaan, atau selain daripada itu bisa karena kemampuan kami di perpustakaan sangat terbatas, jadi nanti bisa bergiliran untuk melaksanakan ibadah begitu di musola. Jadi nanti ke depan saya akan rancang programnya yang lebih bisa memanusiakan manusia itu sendiri. Ya baiklah Pak. Dari tadi hasil pengamatan yang Bapak simpulkan, mengapa Bapak tadi ya bisa menilai hal tersebut, penilaian? Ya, jadi selama ini beliau kan menyampaikan bahwa peningkatan mutu pendidikan terutama di siswa nilainya sangat tidak baik-baik saja. Dengan adanya program seperti itu, salah satunya adalah mungkin bisa meningkatkan kompetensi dari siswa itu sendiri dalam nilainya, secara deskripsi bisa meningkat Bu. Demikian mungkin barangkali ya. Ya, terima kasih Bapak telah menyampaikan apa yang tadi dikeluh kesahkan oleh rekan guru ya. Dan di sini kalau saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya, tadi pada saat pembicaraan antara coach dan coachee itu antara Bapak dengan Ibu Ayati itu sudah bagus, sudah menggunakan alur tirta yang runtun gitu ya. Dan saya juga tadi sangat mendukung apa yang Ibu Haji Ayati diinginkan, yaitu pada saat jam kosong sebaiknya diarahkan ke perpustakaan. Nah, di sana anak kan bisa membaca-baca, jadi ada kegiatan lain daripada anak tidak kondusif berada di kelas. Nah, solusi yang kedua tadi Ibu itu ingin kalaupun tidak ke perpustakaan berarti ada kegiatan keagamaan. Jadi anak digiring untuk menuju musola dan untuk melakukan hal-hal yang positif lagi di sana. Bukan begitu Bapak? Betul Bu. Ya. Jadi dari pembelajaran kali ini saya rasa cukup, dan untuk kedepannya kira-kira kalaupun yang diinginkan misalnya kita sekarang dalam posisi di nilai 8, mungkin Bu Haji Ayati nanti menginginkannya naik ya Pak. Ada kenaikan dari 8 ke 9 dan ke 10 mungkin seperti itu. Iya. Dan alhamdulillah Bapak di sini jadi saya merasakan
di sini kehadiran saya itu diajak berbincang oleh Bapak selaku kepala sekolah dan coach, dan oleh Ibu Ayati tadi sudah mengeluarkan keluh kesahnya. Makanya saya di sini merasa bangga. Rekan-rekan selalu semangat dan selalu bergerak dalam melakukan perubahan pembelajaran. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi dan pembelajaran yang akan datang selalu berpihak kepada murid sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mungkin seperti itu ya Pak. Nah, mungkin dari supervisor saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Diakhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Sama-sama.